Welcome, enjoy the fresh fruits. Berdiri megah sebagai salah satu keajaiban dunia, Tembok Besar Tiongkok adalah mahakarya arsitektur yang menyimpan ribuan tahun sejarah, perjuangan, dan mitos. Kebanyakan dari kita mengenalnya sebagai benteng pertahanan kolosal yang dibangun untuk menghadang invasi bangsa nomaden dari utara. Namun, di balik citra gagahnya, tersembunyi berbagai fakta unik yang jarang terungkap. Ini bukanlah sekadar tumpukan batu dan tanah liat, melainkan sebuah saksi bisu dari kecerdikan, pengorbanan, dan bahkan legenda tragis yang membentuk peradaban Tiongkok. Berlawanan dengan gambaran populer, Tembok Besar Tiongkok bukanlah satu garis pertahanan tunggal yang tak terputus. Sebenarnya, ini adalah sistem pertahanan kompleks yang terdiri dari serangkaian tembok, benteng, menara pengawas, dan barak militer yang dibangun oleh berbagai dinasti selama rentang waktu lebih dari 2000 tahun. Terdapat celah-celah besar dan bagian-bagian yang tidak tersambung, di mana pertahanannya mengandalkan penghalang alami seperti pegunungan atau sungai. Pembangunan tembok paling awal dimulai pada abad ke-7 sebelum Masehi oleh negara-negara bagian yang saling berperang untuk melindungi wilayah mereka. Kaisar pertama yang menyatukan Tiongkok, Qin Shi Huang, kemudian memiliki gagasan untuk menghubungkan benteng-benteng yang sudah ada di perbatasan utara. Proyek raksasa ini terus dilanjutkan, diperbaiki, dan dimodifikasi oleh dinasti-dinasti berikutnya, dengan bagian yang paling terkenal dan paling terawat yang kita lihat hari ini sebagian besar dibangun pada masa dinasti Ming, 1368-1644. Panjang total dari seluruh jaringan tembok ini, termasuk semua cabangnya, secara resmi diukur mencapai 21.196 km. Pengukuran ini baru dirilis pada tahun 2012 setelah studi komprehensif menggunakan teknologi modern yang dapat mendeteksi bagian-bagian yang telah lama terkubur atau hancur. Angka ini jauh lebih panjang dari perkiraan sebelumnya dan menunjukkan betapa masifnya skala proyek pertahanan ini. Selain sebagai benteng fisik, tembok besar juga berfungsi sebagai jalur transportasi dan komunikasi. Jalan di atas tembok memungkinkan pasukan dan perbekalan untuk bergerak cepat di sepanjang perbatasan. Sementara itu, menara-menara pengawas yang tersebar di sepanjang tembok digunakan untuk menyampaikan pesan militer secara cepat menggunakan sinyal asap di siang hari dan api di malam hari. Struktur yang kompleks ini menunjukkan bahwa tembok besar lebih dari sekadar dinding. Ini adalah sebuah sistem pertahanan dinamis yang dirancang untuk mengawasi, melindungi, dan mengontrol wilayah perbatasan yang luas. Keragamannya mencerminkan adaptasi terhadap kondisi geografis yang berbeda dan strategi militer yang berkembang dari waktu ke waktu. Salah satu fakta paling menakjubkan di balik kekokohan tembok besar, terutama pada bagian yang dibangun di era dinasti Ming, adalah penggunaan material perekat yang tidak biasa. Para insinyur kuno Tiongkok mencampurkan nasi ketan ke dalam adukan semen standar yang terbuat dari kapur. Semen, ketan ini terbukti memiliki kekuatan dan daya tahan yang luar biasa, bahkan hingga hari ini. Penelitian modern menunjukkan bahwa amilopektin, salah satu komponen dalam nasi ketan, menciptakan struktur mikro yang padat ketika dicampur dengan kalsium karbonat dari kapur. Hal ini menghasilkan mortar yang sangat kuat, tahan air, dan mampu menahan pertumbuhan gulma di antara celah-celah batu bata. Kekuatan perekat ini begitu efektif, sehingga beberapa bagian tembok yang dibangun menggunakan campuran ini mampu bertahan dari guncangan gempa bumi dan erosi selama ratusan tahun. Penggunaan bahan-bahan lokal adalah kunci dalam pembangunan tembok besar. Di berbagai wilayah, para pekerja memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar mereka. Di daerah pegunungan, mereka menggunakan batu. Di dataran rendah, tanah yang dipadatkan menjadi bahan utama. Sementara di gurun, campuran pasir, kerikil, serta ranting-ranting pohon digunakan untuk membangun tembok yang kokoh. Namun, inovasi dengan nasi ketan menunjukkan tingkat kecanggihan yang lebih tinggi. Meskipun pada saat itu penggunaan bahan makanan untuk konstruksi sempat menimbulkan kontroversi, hasilnya membuktikan kejeniusan para pembangunnya. Ini adalah contoh sempurna dari kearifan lokal dalam menciptakan teknologi yang efektif dan berkelanjutan. Hingga kini, para ilmuwan masih mempelajari resep kuno ini untuk memahami rahasia di balik daya tahannya. Penggunaan nasi ketan tidak hanya menjadi catatan kaki yang menarik dalam sejarah arsitektur, tetapi juga bukti nyata dari kemampuan rekayasa tingkat lanjut yang dimiliki oleh peradaban Tiongkok kuno. Salah satu mitos paling populer yang menyelimuti tembok besar Tiongkok adalah klaim bahwa bangunan ini merupakan satu-satunya struktur buatan manusia yang dapat dilihat dari luar angkasa dengan mata telanjang. Legenda urban ini telah beredar selama puluhan tahun, bahkan sebelum manusia pertama kali melakukan perjalanan ke luar angkasa. Namun,
Para astronaut yang telah melihat bumi dari orbit secara konsisten membantah klaim ini. Kenyataannya, tembok besar, meskipun sangat panjang, memiliki lebar yang relatif sempit. Dari jarak ratusan kilometer di atas permukaan bumi, tembok ini menjadi terlalu tipis untuk dapat dibedakan. Selain itu, warna dan material tembok cenderung menyatu dengan lanskap alam di sekitarnya, membuatnya semakin sulit untuk diidentifikasi tanpa bantuan alat optik berkekuatan tinggi seperti lensa telefoto. Mantan Komandan Stasiun Luar Angkasa Internasional, ISS, Chris Hadfield, menyatakan bahwa tembok besar tidak terlihat dari orbit. Para astronaut lain juga melaporkan bahwa struktur buatan manusia lainnya, seperti kota-kota besar yang bercahaya di malam hari, jalan raya, atau bahkan piramida Giza dalam kondisi pencahayaan yang sempurna, justru lebih mudah terlihat dibandingkan tembok besar. Mitos ini kemungkinan besar lahir dari keinginan untuk mengagungkan skala tembok besar yang memang luar biasa. Pernyataan ini pertama kali muncul dalam tulisan seorang antikwar Inggris pada tahun 1754, jauh sebelum adanya verifikasi visual dari luar angkasa. Sejak saat itu, gagasan tersebut terus diulang hingga menjadi semacam fakta umum yang keliru. Meskipun tidak terlihat dari luar angkasa, hal ini sama sekali tidak mengurangi kemegahan dan signifikansi tembok besar. Keajaibannya tidak terletak pada visibilitasnya dari orbit, melainkan pada skala pembangunannya di darat, ketahanannya melintasi zaman, serta sejarah panjang umat manusia yang terukir di setiap batunya. Di balik kemegahannya, pembangunan tembok besar memakan korban jiwa yang sangat besar, sehingga memunculkan julukan mengerikan sebagai kuburan terpanjang di dunia. Legenda populer menceritakan bahwa jutaan pekerja yang tewas selama konstruksi dikuburkan di dalam tembok itu sendiri. Namun, para sejarawan dan arkeolog modern tidak menemukan bukti substansial yang mendukung klaim ini. Pembangunan tembok besar memang merupakan proyek kerja paksa yang brutal. Ratusan ribu tentara, narapidana, dan rakyat jelata dikerahkan untuk bekerja dalam kondisi yang sangat keras. Mereka menghadapi cuaca ekstrim, medan yang sulit, kelaparan, dan penyakit. Diperkirakan hingga 400.000 orang meninggal selama pembangunan tembok pada masa dinasti Qin saja. Meskipun jumlah korban jiwanya sangat besar, tidak ada bukti arkeologis yang menunjukkan praktik penguburan massal di dalam struktur tembok. Para pekerja yang meninggal kemungkinan besar dikuburkan di pemakaman terpisah di dekat lokasi konstruksi, sesuai dengan tradisi pemakaman pada masa itu. Mengubur jenazah di dalam tembok akan melemahkan strukturnya dan dianggap tidak praktis. Namun, julukan kuburan terpanjang tetap melekat sebagai simbol dari penderitaan manusia yang luar biasa di balik proyek ambisius ini. Salah satu legenda paling terkenal yang terkait dengan hal ini adalah kisah Meng Jiangnu. Ia adalah seorang wanita yang suaminya dipaksa bekerja membangun tembok. Ketika suaminya meninggal, tangisan pilu Meng Jiangnu diceritakan begitu dahsyat hingga meruntuhkan sebagian tembok dan menyingkap tulang belulang suaminya. Kisah tragis seperti ini, meskipun bersifat folklor, mencerminkan trauma kolektif dan pengorbanan besar yang terkait dengan pembangunan tembok besar. Legenda ini mengabadikan ingatan akan harga manusia yang harus dibayar untuk menciptakan salah satu bangunan paling monumental dalam sejarah. Meskipun tujuan utama pembangunan tembok besar adalah untuk melindungi Tiongkok dari invasi suku-suku nomaden di utara, sejarah mencatat bahwa tembok ini tidak selalu berhasil dalam menjalankan fungsinya. Sepanjang sejarahnya, banyak penyerbu yang berhasil menembus atau bahkan melewati benteng raksasa ini untuk menyerang wilayah Tiongkok. Salah satu contoh paling terkenal adalah ketika Genghis Khan dan pasukan Mongolnya berhasil menaklukkan Tiongkok pada abad ke-13. Mereka tidak meruntuhkan tembok, melainkan menemukan cara untuk melewatinya, baik melalui celah-celah yang tidak terjaga maupun dengan memusatkan serangan pada gerbang-gerbang tertentu hingga berhasil ditembus. Hal ini menunjukkan bahwa tembok statis seringkali tidak cukup untuk menahan serangan dari pasukan yang dinamis dan gigih. Pada tahun 1644, jatuhnya dinasti Ming juga terjadi setelah pasukan Manchu berhasil melewati gerbang di celah Shanhai Guan, salah satu titik paling strategis di tembok besar. Keberhasilan mereka bukanlah karena kekuatan militer semata, melainkan karena adanya pengkhianatan dari seorang jenderal Ming yang membukakan gerbang untuk mereka. Peristiwa ini membuktikan bahwa faktor manusia, seperti kesetiaan dan strategi, seringkali lebih menentukan daripada kekuatan fisik sebuah benteng. Selain berfungsi sebagai pertahanan militer, tembok besar juga memainkan peran penting dalam mengontrol perdagangan dan imigrasi. Gerbang-gerbang di sepanjang tembok berfungsi sebagai pos pemeriksaan untuk memungut pajak atas barang-barang yang diperdagangkan di jalur sutra dan untuk mengawasi pergerakan orang yang masuk dan keluar dari wilayah kekaisaran. Pada akhirnya,
Tembok besar lebih berhasil sebagai simbol kekuatan politik dan penanda perbatasan peradaban daripada sebagai benteng yang tak tertembus. Keberadaannya merupakan pernyataan tegas tentang kedaulatan dan identitas Tiongkok, sebuah fungsi simbolis yang terus bertahan bahkan ketika fungsi militernya telah usang. Sebagai struktur kuno yang membentang ribuan kilometer, tembok besar Tiongkok menghadapi berbagai ancaman yang membahayakan kelestariannya. Diperkirakan sekitar sepertiga dari keseluruhan tembok telah hilang atau hancur akibat erosi alami, pelapukan oleh cuaca, serta aktivitas manusia. Bagian-bagian tembok yang terbuat dari tanah yang dipadatkan, terutama di wilayah gurun, sangat rentan terhadap kerusakan akibat angin dan badai pasir. Namun, ancaman terbesar seringkali datang dari manusia. Selama berabad-abad, terutama di daerah pedesaan, penduduk setempat telah menjarah batu bata dan material lain dari tembok untuk membangun rumah dan kandang ternak mereka. Praktik ini, yang sempat didorong selama revolusi kebudayaan, telah menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada banyak bagian tembok. Di era modern, pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan proyek konstruksi lainnya juga telah merusak atau bahkan menghancurkan beberapa bagian tembok. Vandalisme oleh turis dan kurangnya perawatan di area-area terpencil turut memperparah kondisi tembok besar. Dalam beberapa kasus ekstrim, bahkan ada individu yang nekat menggunakan ekskavator untuk menjebol tembok demi membuat jalan pintas. Menyadari ancaman ini, pemerintah Tiongkok telah meningkatkan upaya konservasi dan restorasi, terutama pada bagian-bagian yang populer di kalangan wisatawan. Pada tahun 1987, tembok besar Tiongkok secara resmi diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO, yang semakin meningkatkan kesadaran akan pentingnya melindungi mahakarya ini. Upaya untuk melindungi tembok besar adalah sebuah perjuangan yang terus-menerus. Ini adalah tantangan untuk menyeimbangkan antara pembangunan modern, kebutuhan masyarakat lokal, dan pelestarian warisan sejarah yang tak ternilai harganya bagi seluruh umat manusia. Nasib Naga Panjang ini kini berada di tangan generasi sekarang untuk memastikan ia tetap berdiri kokoh untuk generasi-generasi yang akan datang.